Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anakku sekalian, sebelum kita mulai sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu mari mengenal Rasul. Nah, Rasulullah yaitu utusan Allah, ya. Jadi banyak sekali utusan Allah, Nabi dan Rasul itu. Adapun tugas Nabi dan Rasul yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai itu pasti harus ada sifat-sifat yang ada pada Nabi. Bersifat siddiq, artinya jujur. Tidak mungkin seorang Nabi itu memiliki sifat dusta, ya, atau bohong, ya, tidak mungkin. Nah, yang kedua, sifat Rasul itu adalah amanah, dapat dipercaya, ya, dapat dipercaya. Nah, tidak mungkin sifat Rasul itu khianat, tidak mungkin, atau ingkar janji. Nah, yang ketiga, sifatnya tabligh, menyampaikan. Nah, tidak mungkin seorang Rasul itu menyembunyikan kebenaran, tidak mungkin. Pasti disampaikan kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sifat fatonah atau cerdas, ya. Tidak mungkin seorang Rasul itu tidak cerdas, tidak bijaksana. Bagaimana dia mau memimpin umatnya sedangkan dia memimpin diri sendiri pun tidak bisa. Jadi pastilah memiliki sifat fatonah atau cerdas dan bijaksana semua para rasul. Dan banyak lagi sifat para rasul, tapi 4 saja yang kalian hafalkan, ya, yang kemarin itu sudah Bapak perintahkan. Oke, selanjutnya kita harus mengikuti, ya, mencontohi sifat para rasul, ya. Contohnya kita harus selalu jujur, ya, dalam berbuat. Juga kita harus dipercaya kalau ada orang yang menitipkan barang kepada kita atau menyampaikan pesan-pesan yang disuruh, ya, oleh orang tua kita atau teman kita, tidak boleh tidak disampaikan. Selanjutnya, hidup cerdas, ya. Jadi kita harus belajar, ya, harus belajar supaya cerdas, fatonah seperti para nabi. Nah, selanjutnya C, Rasul ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ya, dari 25 nabi, jadi dipilih lagi 5 nabi lagi yang termasuk golongan ulul azmi. Yaitu ulul artinya memiliki, ya, memiliki atau mempunyai, sedangkan azmi artinya tekad atau keteguhan, ya, memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Nah, kenapa? Karena Rasul ulul azmi ini menghadapi cobaan dan rintangan yang sangat berat dari umatnya maupun keluarganya. Maka dia digelar Nabi ulul azmi. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Seperti kalian ketahui, ya, bahwa Nabi Nuh alaihissalam ini adalah nabi yang dibenci oleh anak dan istrinya sendiri dalam berdakwah, tidak dan umat-umatnya sampai berdakwah selama 950 tahun berdakwah, tidak diterima oleh umatnya. Nah, sehingga para umatnya itu diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab banjir. Tapi Nabi Nuh alaihissalam selamat dengan perahunya. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah ayahnya sendiri tukang patung, ya, tukang patung. Nah, selama hidupnya dia hampir dibakar oleh Raja Namrud karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau mengikuti Raja Namrud menyembah patung, ya. Akhirnya mau dibakar, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Nabi Musa alaihissalam, ya, yaitu putra Imran, di mana beliau hidup di zaman Raja Firaun, ya, yang mengaku Tuhan, sedangkan Nabi Musa alaihissalam tidak
tidak mengakuinya. Nabi Musa alaihissalam mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan umatnya Bani Israel mau dibunuh, tapi Allah menyelamatkan Nabi Musa dan umatnya. Selanjutnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Putra Maryam, beliau berdakwah bersama umatnya Bani Israel, menyelamatkan akidah, ya. Jadi selama itu banyak orang yang menyembah selain Allah, tapi Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada agama Allah, ya. Dan beliau juga banyak cobaannya, ya, beberapa kali mau dibunuh dan akhirnya mau disalib oleh bangsa Romawi, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Oke. Nah, sikap ulul azmi, ya. Yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti kalian ketahui bahwa adalah nabi utusan Allah, di mana pada umurnya yang ke-40 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, ya. Banyak orang kafir Quraisy yang menentangnya pada saat itu, menyembah berhala. Nah, ya, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah. Nah, disitulah awal mula Islam berkembang, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di Madinah pada umur 63 tahun. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama berapa? Kurang lebih 23 tahun, ya. Berdakwah 22 tahun 2 bulan 22 hari. Oke. Sifat terpuji para rasul itu, nah, di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala memberi sikap terpuji, ya, kepada para rasul. Nah, teguh, ya, mereka memiliki keteguhan dan kesabaran, ya. Sebagai teladan kita juga harus ikut, yaitu teguh dan rajin belajar, rajin beribadah, ke sekolah, mati orang tua, tidak marah dan sebagainya. Oke, baiklah. Nah, ini juga telah kalian kerjakan bagian B. Jadi nanti tugas kalian adalah menghafalkan urutan nama-nama Nabi ulul azmi, ya, yang ada 5, dan juga mengerjakan LKS halaman 28 bagian A dan B. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.